Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial, berbahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Spesial hari ini Goldfather lagi jauh-jauh datang ke Kroya Cilacap untuk ketemu satu orang spesial ini di dunia emas. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi Goldfather yakin masih banyak yang belum kenal atau belum tahu sosok yang akan Goldfather wawancara ini. Sekilas beliau ini yang Goldfather tahu, kenalan lebih kurang kita 4-5 tahun lah ya. Ya. Nah, dari nolnya sampai sukses sekarang di bisnis emas itu akan sangat menarik buat teman-teman simak. Siapa tahu bisa menginspirasi yang awalnya dari investor emas jadi pebisnis emas. Tapi kita nggak cuma sekedar cerita sukses, suka dukanya, kegagalannya, nanti juga bisa kita dengerin. Gitu kira-kira. Nah, untuk di awal ini Goldfather akan mempersilahkan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Monggo, silakan. Terima kasih Godfather yang sudah datang dari Jakarta jauh-jauh ya. Bisa ketemu, bisa sharing, dan alhamdulillah kita bisa duduk satu meja lagi. Alhamdulillah. Dan perkenalan nama saya Sugeng Bram dari Cilacap, temennya Godfather. Ini ngomong-ngomong, Godfather sekarang kok pakai baju silver gitu. Silverian, gini gimana, mau listing atau gimana? Sebenarnya ini kode keras juga buat teman-teman bahwa di saat harga emas semakin mahal, jangan lupa ada satu logam mulia lagi yang layak dilirik buat teman-teman, yaitu perak. Oh iya. Gitu sebenarnya Mas Bram. Nanti juga tidak menutup kemungkinan Goldfather akan launching produk-produk perak atau mulai dagang perak juga, gitu ya. Gitu ceritanya Mas Bram. Ya, semakin ramai mungkin ya di dunia emas persilveran juga ya. Ya, karena buat saya Mas Bram, kalau emas itu adalah raja, maka perak adalah ratunya. Oh iya, okay. Makanya ada Silver Queen. Oh iya, Ratu perak. Ya, gitu. Oke Mas Bram, kita mau dengar dari Mas Bram perjalanan Mas Bram merintis bisnis emas dari nol, itu suka dukanya gimana, suksesnya gimana, gagalnya gimana gitu kan. Gimana, silakan Mas Bram. Ya, baik. Ini buat ini aja pengalaman saya ya. Mungkin mudah-mudahan banyak orang terinspirasi bahwa amin. Memang kalau secara pendidikan saya kurang gitu ya, Kev. Jadi pendidikannya apa Mas Bram? Sampai SMK aja. SMK tuh. Ya. Tapi alhamdulillah setelah bisnis emas, saya alhamdulillah meneruskan kuliah. Oh iya. Di kota Cilacap aja saya alhamdulillah bisa kuliah. Sip. Gitu. Nah, untuk perjalanan pertama ya memang saya kerja di suatu perusahaan di Jakarta. Perusahaan emas. Jadi apa tuh? Tukang patri kan. Dari tukang nih, bro, dari tukang bro. Ya awalnya memang datang ke Jakarta itu nggak tahu ilmu gitu, nggak tahu apalagi hitung-hitungan tentang emas perak gitu ya. Tapi ya dengan gigi saya, dengan jatuh bangun, bahkan dengan kerja keras, gimana caranya bekerja tidak merepotkan orang tua, gimana saya merantau ke Jakarta. Dan alhamdulillah sampai 7 tahun, Kev. 7 tahun di Jakarta? Kurang lebihnya. Jadi tukang patri dan lain-lain, tukang emas tuh? Tukang emas. Ya, awalnya tukang ini bikinin kopi teman-temannya, karena nggak boleh sembarangan orang langsung megang gitu. Tapi alhamdulillah. Dari OB guys. Ya kan gitu ya? Ya benar. Dari OB. Oke. Nah, di situ saya belajar banyak tentang perhiasan, tentang emas, cara bikinnya, cara meleburnya, cara pemurniannya gitu kan. Selama 8 tahun insya Allah banyak sekali yang saya dapatkan ilmu-ilmu yang tadinya nol gitu tentang emas. Menarik nih kalau bicara perhiasan. Berarti kalau nanti saya tanya-tanya perhiasan, modus-modus pemalsuan emas tahu juga dong Mas Bram ya? Tahu ya. Dari cara naksirnya tahu juga dong? Tahu, pokoknya dunia emas insya Allah tidak diragukan lah. Karena saat ini ya saya dapat penghasilan dari itu emas dan jadi penghasilan utama. Ya, itu pondasi utama saya itu, Kev. Jadi 7 tahun itu jadi tukang emas. Iya, tukang patri, apalagi bikin perhiasan, merancang, Masya Allah. Bahkan menjual karena karena sempat 1 tahun lebih itu di toko. Sama juragannya itu disuruh ke toko untuk jualan. Oh, ada fase-fase dari OB terus jadi tukang patri, bikin perhiasan, ngerancang dan segala macam, terus ada juga waktu ditugaskan di toko. Suruh jualan. Nah, tapi banyak belajar lagi di situ, ternyata menemui banyak orang itu luar biasa. Jadi tahu cara komunikasi, cara berhitung, cara berbisnis yang baik gitu. Di situ karakter orang, baca orang. Iya, karena puluhan orang setiap hari itu berbeda-beda. Jadi sedikit berpengalaman tentang baca orang juga. Nah, dari situ saya banyak banget menemukan cara-cara untuk
negosiasi, Oh iya iya. berbisnis Iya. kayak gitu, komunikasi yang baik. Mas Bram, sebelum masuk lanjut ke toko, saya mau tanya dulu, kejadian menarik apa atau peristiwa menarik apa Ya, yang dialami Mas Bram waktu masih ditugaskan sebagai tukang nih? ya, Nah, itu dulu. ya. Kalau untuk pengalaman di produksi emas ya, Heeh, yang menarik apa tuh? ya menurut saya sih menarik karena daripada nganggur gitu kan. Bahkan hasilnya juga aku nggak sebesar yang dibayangkan ya. Hmm. Tapi disitulah saya diuji bahwa pernah saya gaji itu pertama itu 150 tahun 2000. Tahun 2000 Satu bulan. 1 bulan. Ya, tapi saya nggak memikirkan hasil gajinya, tapi ilmunya yang Dapat saya ilmu. gali. Ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ya, alhamdulillah dapat Yang ilmunya. kejadian menariknya apa tuh? Ada nggak pengalaman menarik, lucu, atau yang selalu diingat sampai sekarang apa sama Oh, iya. Patri? Iya. Ya ini nih menariknya. Dulu kan mungkin saya nggak pernah kerja gitu ya. Heeh. Begitu kerja lihat ini pegang palu besar banget gitu. Sedangkan tanganku kecil gitu kan. Kan berat banget untuk malu itu. Nah, itu sampai nangis saya gitu. Oh, ini ya. Jadi Ya, sakit tangannya. ya, ya. Ya Allah Nah, ya Rasul. terus sampai kerja pun belajar lebur pun meledak itu Kev. Beneran sampai gemeter gitu 2 hari sampai nggak doyan makan gitu. Tapi asik di situ. Oh, Ya ini proses ya. Sampai Ya, aku nikmatin aja proses yang saya ini ya alami waktu itu. Saya berpikir bahwa ya ini mungkin dunia saya mungkin gitu kan. Dan saya tertarik karena emas ini kayaknya asik untuk diikuti. dari dulu udah ada pemikiran seperti itu Dari pertama kerja iya, kerja. tapi sebelum masuk ke tempat kerja belum. Oh, iya. Sekarang kalau pengalaman menarik, kejadian lucu atau juga menyedihkan atau menjengkelkan kalau di toko. Nah, yang di diingat. toko. Yang kalau di toko sih menariknya yaitu kalau cewek-cewek ibu-ibu gitu kan. Perhiasan ya. Ya, itu memang ibu-ibu harus ya. dilayani dengan baik kan. Karena kan saya kerja jadi harus baik sama semuanya. Iya. Itu lucunya ya salah hitung, bahkan lihat kalkulator itu kita macet itu kayak angkanya 0 semua karena saking groginya gap. banyak. Tapi asik-asik sih. Biasanya kalau pelanggan toko itu datang mau beli atau mau jual, Ya. ada nggak mereka yang komplain atau ada keluhan-keluhan yang paling sering, misalnya kalau ada, misalnya yang paling sering itu apa, Mas? Oke, pastinya banyak ya, bukan ada aja, tapi banyak. Oh, banyak. Tapi itu sebagai pembelajaran bahkan meningkatkan ilmu-ilmu yang kita tidak tahu. Ya itu Bisa kasih contoh nggak? contohnya ketika mungkin gramasinya beda setelah dipakai gitu kan, kita edukasi mungkin masih basah mungkin kok jadi berat. Menariknya ya ketika gimana kita bisa menjual barang yang di etalase, kita bisa goal gitu loh Gev. Oh, bisa Nah, closing gitu closing ya? itu sangat menarik, itu tantangan ya, karena tidak mudah orang itu supaya orang itu beli banyak emas atau tertarik dengan barang yang tadinya tidak suka menjadi suka gitu kan. Nah, kalau suka dukanya banyak ya. Kita kan Misalnya, merantau gitu kan. Heeh. Biasalah mungkin kangen sama keluarga gitu kan. Terus kepengen ya bermain saya orang-orang umurnya gitu kan. Kemarin umur kan, berapa itu? dulu Jakarta? umur kalau nggak salah 18 apa? Oh, 18. Apa ya? Oh, iya. 18-an. Oke. Ya gitu Gav. Jadi ya tapi ya dari semua itu menjadi tumbuh karakter yang mungkin kuat mental. I see. Iya. Iya. Oke, kalau lanjut setelah 7 tahun di Jakarta jadi tukang emas, kemudian juga ditugaskan di toko emas. Selanjutnya Mas Bram kemana? Awalnya kita nggak kepikiran ya mau digeluti atau dikembangkan ilmu emas itunya. Kita coba bisnis ini kayak handphone. Oh, sempet. Dari itu Ya. pulang kampung apa di Jakarta? Pulang kampung. Oh, pulang kampung ke Pulang Cilacap. kampung, iya. Jualan handphone. Iya. Oke. Berapa Jualan lama handphone, tuh? kurang lebih 1 tahun sih. 1 tahun. Oke. Tapi ketika itu nikah ya itu ya setelah nikah. Oh, setelah nikah. Kalau setelah nikah itu, tapi lama-lama kok kesini-sini biaya hidup itu mahal gitu loh. Jadi begitu periksa perutnya istri aja 300.000 sekali tul-tul gitu. Jadi otak saya itu berpikir lagi supaya bisa mendapatkan uang cepat banyak gitu Kev. Ternyata saya ingat saya punya ilmu yang didapat di waktu kerja di Jakarta. Bener. Ya, nah itu lama-lama saya mulai kembangkan lagi ilmunya itu. Salah satunya buka patrian di pasar. Oh, buka patrian. Ngomong ilmu emas nih, apalagi tukang emas dan segala seluk-beluknya. Ya. Itu sekolahnya ada nggak ya? Nah, dulu kalau saya tahu ada,
pasti saya jadi nomor 1 untuk Daftar. Karena Iya, benar, iya. karena setelah saya pikir itu cepat, maksudnya cepat belajar, cepat langsung action gitu loh, Kev. I see. Tidak menunda waktu yang dibuang sia-sia. I see. Nah, mudah-mudahan sih dari perbincangan ini mungkin ada sosok yang memang benar-benar mau mengemaskan Indonesia dengan ilmu-ilmu yang mereka dapat. Nah, Siap. saya sangat dorong dan saya sangat setuju ketika ada sosok bapak atau figur yang bisa Iya. memberi edukasi tentang emas. Iya. Nah, iya. itu makanya saya cari ilmu-ilmu tentang wawasan emas, salah satunya melihat YouTube-nya itu. Oke, kita lanjut dulu. Jualan handphone berapa lama? 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Nah, Ya, terus habis jualan handphone jadi tukang patri. Tuan Patri ya di pasar yang Cuma udah buka sendiri, apanya? usaha Oh sendiri. ya, usaha sendiri. Ya, usaha sendiri. Patri emas. Ya, Oh. ya kita buka jasa Itu Patri aja Emas. bisa menghasilkan ya? Alhamdulillah. Belum jualan emas tuh ya? Belum. Alhamdulillah bisa. Waktu itu menurut saya sehari 300.000 itu udah Soalnya oke. 300.000 ya? Bahkan Luar lebih. biasa. Ya itu dapat ilmu komunikasi yang baik di waktu kerja di toko itu. Oh, dapat ilmunya Ya. gimana cara melayani customer Yes. itu ya. Dengan segala keluhan-keluhannya bisa kita tangani jadi Ya. kelebihan. Ya. Kan gitu ya. Ya itu suka dukanya itu Suka dukanya ternyata itulah ilmu yang penting di saat kita benar-benar terjun di lapangan ya. Ilmu lapangan nih, guys. Ya. Oke, lanjut. Jadi tukang patri berapa lama? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu karena saya lagi-lagi ketemu orang berbeda di pasar, Oh. lama-lama ketemulah pengusaha silver. Oh, Ya pengusaha jualan perak. di pasar gitu kan. Silver, guys. Silver ya. Nah, di situ Oh. ternyata dia membuka jalan tentang beli etalase tanpa uang gitulah. Oh, ada Dengan trik-trik dipercaya. bisnis Bisa. dimulai nih. Nah, mulailah ngumpulin etalase, Oh. mulailah ikut jual perak, Jual perak dulu. ya Perhiasan. tentunya perhiasan. Dari situ setelah dapat pundi-pundi ya, Kev, Oh. itu lama-lama bikin emas. Karena kan ilmu saya, Mulai masuk ke emas. ya, saya bikin emas. Pokoknya itu udah usaha sendiri. Iya, dari Oke. anting, cincin kayak gitu, Kev. Bikin sendiri. Iya, Buka toko emas sendiri. iya, betul. Selama alhamdulillah pergerakan usaha saya itu 6 bulan sudah punya toko 3, Kev. Dalam 6 bulan toko emasnya 3. Ya, Subhanallah, keren ya. Keren teman-temannya. karena alhamdulillah ketemu sales-sales yang percaya. Oh, iya. Lama-lama temennya pengusaha emas yang sudah berpuluh-puluh tahun. Iya. Jadi modal utamanya kepercayaan. Kepercayaan itu penting sekali, bahkan nama baik harus dijaga supaya kedepannya itu Udah. selesai itu kan. Iya. Terus ketemu pengusaha emas. Ya, nanti termotivasi lagi, Kev. Mm-mm. Langsung berkembang, ketemu salah satu kepala pegadaian. Itu. Kepala pegadaian. Menarik nih. Jadi, Gimana tuh? ya. Habis ketemu ada bisnis apa? Atau bisa dapat bisnis apa tuh dari pegadaian? Oke, ya karena ketemu kepala pegadaian yang di situ memang tempatnya emas ya. Betul. Kebetulan saya dipercaya untuk lelang. Membeli lelang. Ikut Ikut lelang. Yes. Hmm. Setelah lelang, ternyata saya dipercaya lagi, dikenalin sama Kandiwilnya sekalian. Oh, Ya. gitu. Apa Kepala trik cabang. kayak gitu. triknya Mas Bram bisa dapat kepercayaan sehingga dikenalin ke level berikutnya lagi untuk beli lelang di pegadaian? Apa tuh triknya? Bisa share nggak? Kembali lagi, komunikasi yang baik, Oh, Iya. sih. suka mendengarkan. Nah, dari situ punya keyakinan besar bahwa saya itu pantas untuk jadi partner. Oh, Ya. memantaskan diri. Ya, dan alhamdulillah memang diterima karena kan pengalaman dari toko Mm-mm. yang saya praktekkan Mm-mm. di dunia lapangan. Ternyata alhamdulillah diterima. Hampir 36 kantor yang ada di wilayah Barling-Mas Cakep ini lelang sama saya. Wis, luar biasa. Ya. Setiap bulan tuh ya. Setiap bulan itu 2 kali, 1 kantor. Kalau 36 kantor berarti nggak pernah libur saya, Kev. 72. Iya. Nggak pernah libur. Iya. Jadi sempat 1,5 tahun itu lelangnya itu sampai subuh pagi-pagi itu, Kev. Ya, pagi sampai pagi lagi, pagi segitu. Saking kepenginnya berhasil gitu, Kev. Sukses gitu. Itu modalnya besar nggak sih, Mas Bram? Nah, kembali lagi karena sudah dipercaya Mm. sama rekan, sama orang-orang besar, Mm. termasuk relasi yang toko emas besar itu, ya dimodalin. Oh, dimodalin. Iya. I see. Nah, dari itu berapa lama tuh fase itu? Kurang lebih 6 tahun.
6 tahun ya? Ya, 6 tahun gitu. Waduh. Saya fokus ke pegadaian, toko saya ada yang ngurusin. Nah, di situ ada keuntungan lagi, aku mulai fokuskan emas gitu. Iya, iya. Nah, kemarin ini menarik lagi. Kemarin setelah corona itu, Gev, Setelah itu kan corona, sektor oke. kan sektor usaha kan ini ya turun. Banyak, iya turun. Tapi alhamdulillah saya untungnya di bidang emas yang tidak ngaruh lah gitu. Iya, Alhamdulillah alhamdulillah malah ya. naik gitu kan. Nah, itu di semuanya banyak yang bingung dan susah, tapi emas ini yang menolong saya Iya, sama iya. perak. Iya. Mas Bram, kita bicara toko emas dan Mas Bram sebagai pengusaha emas, Ya. saya kan kadang lihat di sosial media Ya, ada customer yang ribut sama toko emas, misalnya ya. gara-gara kadarnya nggak sesuai, Ya. misalnya ya, Ya. kemudian potongannya kebanyakan, atau pas buyback pakai harga kwitansi. Ya. Nah, kalau Mas Bram sendiri gimana nih? Saya pengen tahu nih, sama kayak gitu apa enggak? Ya, mungkin yang pertama aku jawab ya. Yang pertama itu mungkin kita biasanya ada toko yang memang sudah ada gramasinya. Jadi masalah berat itu kan, jadi kadang ditimbang di depannya, kadang ada yang tidak gitu. Kalau menurut saya sih ya, kalau pengen transparan tokonya ya ditimbang di depannya. Gitu. Timbang di depan customer. Ya. Yang kedua apa ya tadi, Kev? Satu, kadar. Oh, kadar. Kadang toko itu memang menaikkan berapa spare, mungkin poin. Kadang kadar 420 dia poinnya 50 gitu kan. Ada yang disampaikan ke customer atau kadang enggak. Oh, ada yang nggak disampaikan. Kembali lagi harus transparan supaya ketika jual itu tidak ada konflik atau selisih pendapat. Iya. Iya. Itu. Satu Lebih baik memang transparan. Oh, ini mungkin ada ongkosnya, bilang aja ada ongkosnya gitu. Iya. Satu lagi yang masalah buyback tuh. Ada yang pakai ngacuannya kwitansi saat beli. Ya. Padahal harga udah naik, gimana tuh? Yes, kalau masalah baik mungkin semua toko itu beda-beda, Kev, ya. Kebijakannya. Kebijakan. Nah, ada juga yang memang sesuai surat. Nah, ada juga yang ngikutin trennya lagi harga. naik. Ya, harga saat dia buyback ya. Iya, biasanya kalau yang saya amati dan saya jalani itu orang yang ngikutin harga saat ini ketika di buyback. Oke. Itu yang biasanya awet ya. Ya, kasihan kan ketika beli tahun 2020 sekarang 2025 harganya berapa, masa ngikutin surat gitu kan notana. Tapi ada juga toko seperti itu. Aduh, banyak. Nah, ini yang kadang kita perlu edukasi. Ya itu, Kev. Mungkin bagaimana kalau dari Mas Bram sendiri nih. Ya. Satu pertanyaan saya terkait dengan bisnis toko emasnya, Mas Bram sendiri menjalankan yang seperti itu, maksud saya yang berat ditimbang di depan nasabah. Ya. Kadar juga disampaikan. Ya. Ketiga, buyback sesuai saat transaksi atau yang beda, gimana Mas Bram sendiri? Kalau yang saya jalani ya, Kev, itu setiap toko saya itu pasti kadar sesuai. Karena ini menyangkut jangka panjangnya. Kita kan nggak tahu kan persaingan makin ketat, makin ini kan. Nah, saya sesuai apa kadarnya tertulis di nota. Kalau memang ada ongkosnya mungkin baru ya, bilang aja gitu. Jadi mengurangi lah atau memberikan kepercayaan para nasabah atau pembelinya. Kalau dari penuturan Mas Bram itu kayaknya bisnis toko emas perhiasan ya? Ya. Perhiasan kan ya? Ya. Itu kayaknya menarik, untungnya mungkin lebih besar dibanding emas batangan ya? Jauh. Yang jelas untung semua sih. Semua. Kalau tahu ilmunya. Iya. Kalau secara lebih besar mungkin perhiasan lebih besar gitu kan? Kalau persentase gitu. Kalau ini iya sih. Ya. Karena Nah, setiap hari pasti transaksi gitu kan. Namanya juga toko emas gitu kan. Iya. Itu kalau mau masuk atau mau buka toko itu kendalanya apa ya? Mungkin dari segi modal atau keterampilan atau apa kira-kira? Kendalanya otomatis pertama harus punya ilmunya, kayak bisnis apapun ketika dapat ilmunya itu insya Allah aman. Iya. Kalau kendala dalam bisnis pasti banyak dinamika yang akan kita temukan itu banyak. Tapi itu menjadi ilmu, bukan menjadi musibah atau apakah gangguan kita berbisnis gitulah. Ya, jadi mindsetnya gitu. Jadi kalau ada masalah itu tandanya sarana buat kita jadi lebih pinter gitu. Yes, banget. Betul. Karena hidup tanpa masalah kurang asik sih, Kev. Mengatasi masalah tanpa masalah. Karena memang bisnis begitu. Iya. Bisnis begitu, apalagi bisnis emas ya. Selain bisnis emas, Mas Bram ada bisnis apa lagi? Alhamdulillah
emas gitu kan. Terus lalu saya buka brankas juga, toko brankas. Toko brankas. Iya, Bikin sendiri atau bikin gimana? sendiri, punya Bisa. bisa Jadi kalau netizen mau beli bisa nih brankas. dan murah harganya pasti. Kualitasnya gimana? Pasti bagus. Pasti bagus. Ya. Bisa dikirim seluruh Indonesia nggak? Bisa. Bisa. Dan garansi itu pastinya. Oh, garansi ya? Iya. Oh, nama mereknya apa Mas Bram? Itu menarik nih. Heeh. Kalau merek itu kalau memang dia pengusaha gitu kan Heeh. dan pengen terjun langsung bisa pakai mereknya sendiri, Kev. Karena saya kan produksi. Kayak Maklon. Yes. Saya nih, Goldfather mau buka merek. Ya. Brankas Goldfather. Bisa. 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 Belinya ke saya aja. Bikinnya di sini. Emas Oh. juga bisa. Emas Oh. batangan itu, Kev. Oh, bisa. Iya. Maklon juga. Iya. Sekarang udah punya pabrik kali ya. Alhamdulillah, Kev. Luar biasa, iya iya. Perak juga bisa, Kev. Perak juga bisa ya. Ini silveran gitu kan. Mau Silveran, yang kecil-kecil nggak apa-apa gitu. Saya baru beli perak ini. Sementara itu aja bincang singkat dulu Goldfather dengan Mas Bram sebagai pengusaha emas juga. Kalau Goldfather kan belajar emas tuh dari sekolahan ya, dari teori masuk ke lapangan penaksir gitu kan, dan sekarang masih fokus di emas batangan. Nah, kalau Mas Bram tadi teman-teman udah simak sendiri dari OB jadi tukang patri, tukang desain, tukang bikin perhiasan, masuk ke toko, Pegadaian. bisnis patri, etalase, masuk pegadaian, sampai punya bisnis brankas. Nah, di konten kemarin kan Goldfather udah info-info tuh. Rencananya bulan Mei itu insya Allah mau ada seminar tentang investasi emas dan juga bisnis emas dan juga menaksir emas. Nah, kira-kira nih Mas Bram nih. Ya. Ini kan ilmunya kalau menurut Goldfather masih jarang banget ya. Ya, betul. Orang mau kursus saham, kripto, properti, kursus jahit, mengemudi dan sebagainya itu banyak. Ya, I see. Kayaknya kalau buat belajar bisnis emasnya saya lihat masih sangat jarang. Betul. Nah, saya jadi kepikiran nih Mas Bram. Ya. Apakah Mas Bram kira-kira bersedia berkolaborasi, Oh, ya iya, kan? iya. Antara yang dari sekolahan plus lapangan, ini full dari lapangan dari nol, kita berkolaborasi, sama-sama memberikan edukasi dan juga bisnis yang tentu saja bisa diterapkan. Ya. Tujuannya satu kan, mengemaskan Indonesia. Ya, Kira-kira gimana Mas Bram? Itu bagus banget sih mengemaskan Indonesia ya. Heeh. Bayangin kalau satu manusia punya 1 gram itu kuat ini negara ya. One family 1 kilo, Mas. Awalnya 1 gram mungkin Iya. tapi ketika sudah menguasai bisa kilo bahkan lebih. Ini Iya. menarik ya, Kev. Itu bagus juga ya. Hmm. Itu bagus. Tapi ya banyak kekurangannya. Saya memang bukan ahli speaking itu, Kev. Ahli public speaking. Ya, Gak apa-apa, Mas Bram, apa adanya aja ya. Terus bahasa-bahasanya juga masih, menurut saya ya, itu masih kurang gitu. Tapi kalau masalah ilmu, masalah hasil, bolehlah dilihat. Iya, gak apa-apa. Apa adanya aja, Mas Bram. Kalau bahasanya semakin sederhana, harapannya kan semakin mudah ditangkap oleh peserta, seandainya. Ya. Gitu ya, teman-teman, setuju nggak? Mudah-mudahan nih, abis ini Goldfather masih akan ngelobi lagi. Supaya deal nih ya, Mas Bram mau berkolaborasi sama Goldfather, sharing ilmu. Karena bener nggak Mas Bram, kalau ada mitos kalau bisnis emas tuh biasanya turun-temurun keluarga aja nggak dibuka ilmunya, bener? Oh iya, benar. Bener ya? Yang terjadi di Indonesia memang rata-rata seperti itu, Kev. Ya udah, kalau gitu kita sekarang coba buka. Kita sharing aja, tujuannya mempercepat edukasi, yang bisnis emas makin banyak kan? Ya. Distribusi emas juga makin cepat dan luas. Ya. Itu sih harapannya. Apalagi kalau kita lihat bisnis emas itu kan dari tahun 0 juga ada kan ya? Iya. Sampai sekarang, itu satu. Yang kedua, kalau ada isu-isu krisis, tadi juga di COVID sudah terbukti bisnis emas masih jalan terus. Ya. Asal dikelola dengan benar. Yes. Gitu kan. Nah, buat teman-teman yang barangkali juga masih atau sedang mencari-cari peluang, kira-kira bisnis apa yang bisa jangka panjang, relatif aman asetnya, kan asetnya emas juga naik juga kan ya. Tuh, tapi ilmunya belum ada di luaran. Nah, mudah-mudahan ya nanti kolaborasi Goldfather dengan Mas Bram, semoga beliau mau bisa memberikan inspirasi untuk ide bisnis bagi teman-teman semuanya. Demikian Kari, Mas Bram, untuk wawancara kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Dari Goldfather itu aja. Mas Bram, ada kata-kata hari ini? Pokoknya belajar terus gitu. Jangan lupa praktek ya. Ya. Action. Jangan lupa. Saya yakin emas itu
tidak ada matinya. Iya, iya. Kalau Mas Bram yakin emas itu tidak ada matinya. Kalau Dan gold, silver. oh perak juga. Ya. Kalau Gold Forever kemarin bilang semua akan emas pada waktunya. Ya. Oke, demikian tetap semangat, tambah sekeping lagi menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Dah, assalamualaikum.